Ketua RT bersama oknum polisi diduga aniaya 2 orang anak di Depok, Jawa Barat. Buntut dari dugaan penganiayaan terhadap 2 orang anak di bawah umur berinisial SY dan R oleh Ketua RT dan oknum polisi di Kota Depok berujung pelaporan. Melalui pendampingan kantor hukum Andi Tatang Supriyadi dan rekan kedua orang tua korban melaporkan oknum Ketua RT dengan dugaan penganiayaan 2 orang anak di bawah umur ke Mapolres Metro Depok pada Kamis 31 Agustus 2023. Bersamaan dengan pelaporan tersebut, sejumlah oknum anggota polisi dari Mapolsek Sukmajaya juga turut dilaporkan ke Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Metro Depok. Kedatangan kami dari kantor hukum Andi Tatang Supriyadi mendampingi kedua orang tua daripada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan. Yang mana penganiayaan dilakukan oleh oknum RT di tempat tinggalnya dan ada beberapa oknum dari anggota, ya. Dalam hal ini kami sudah melaporkan ke Propam juga. Nah, ini bukti laporan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Jadi kita terapkan pasal berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor laporan 2597. Jadi hari ini kita laporkan secara resmi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh oknum RT dan oknum, ya, ada beberapa oknum anggota yang juga kita laporkan ke Propam malam ini. Pelaporan tersebut bermula dari adanya dugaan tindak pidana penganiayaan oleh Ketua RT dan sejumlah oknum polisi terhadap 2 orang anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kelurahan Kalimulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok pada Selasa 15 Agustus 2023 kemarin. Kuasa hukum korban yang bernama Andi Tatang Supriyadi menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula dari kedatangan Ketua RT ke kediaman korban berinisial SY dengan menuding bahwa SY telah mencuri barang miliknya yang hilang. Sedangkan tuduhan tersebut tanpa adanya bukti. Alih-alih agar SY mengakui tuduhannya, oknum Ketua RT itu secara langsung melayangkan sejumlah pukulan terhadap SY hingga mengakibatkan luka pada bagian wajah. Lalu kata Tatang tak berselang lama oknum anggota polisi dari Polsek Sukmajaya datang dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban SY hingga mengeluarkan darah pada bagian hidungnya. Kemudian korban berinisial SY yang berusia 16 tahun itu dibawa ke Mapolsek Sukmajaya oleh Ketua RT bersama dengan oknum polisi tersebut. Nasnya lagi, setibanya di Mapolsek, korban SY pun masih mendapati tindakan penganiayaan oleh sejumlah oknum anggota polisi Mapolsek Sukmajaya. Selanjutnya dijelaskan oleh Tatang bahwa korban SY diminta untuk menunjukkan kediaman korban lain yang berinisial R untuk dibawa ke Mapolsek Sukmajaya bersama-sama dengan korban SY. Korban R berusia 17 tahun yang dijemput secara paksa itu pun mendapatkan perlakuan yang sama dengan korban SY oleh sejumlah oknum Mapolsek Sukmajaya. Jadi dugaannya korban ini diduga melakukan pencurian, ya, di rumah oknum RT tersebut. Tetapi dugaan itu tidak terbukti. Tetapi sebelum mereka membuktikan bahwa anak ini melakukan tindak pidana pencurian, terlebih dahulu mereka melakukan penganiayaan, ya, dengan cara menjemput ke rumah orang tuanya, ya, dengan cara menarik dengan paksa. Setelah itu baru ditanya, dipaksa untuk mengakui, tetapi anak tersebut tidak mengakui karena memang bukan pelakunya. Setelah itu baru ada penganiayaan dengan cara pemukulan sampai dengan ada penonjokan oleh oknum RT tersebut dan oknum anggota, ya, sekali oknum anggota yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dari kejadian tersebut, kedua orang tua korban melalui kantor hukum Andi Tatang Supriyadi dan rekan telah resmi melaporkan Ketua RT dan sejumlah oknum polisi Mapolsek Sukmajaya ke unit PPA dan juga ke Propam Polres Metro Depok. Yunus Yunio yang juga merupakan pengacara dari kantor hukum Andi Tatang Supriyadi dan rekan berharap adanya tindak lanjut dari unit PPA dan Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Metro Depok agar para pelaku segera ditindak tegas dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Harapannya terkait kasus ini, Pak? Harapan saya tidak ada lagi oknum RT yang petantang-petenteng, sok jagoan, bahkan nantang laporin saya aja. Ini akan menjadi momentum bagi warga Sukmajaya bahwa arogansi itu sangat tidak baik, ya. Kemudian ini juga menjadi catatan penting bagi kepolisian bahwa anggotanya tidak lagi diperkenankan untuk arogan. Sekalipun ada laporan polisi juga tidak dibenarkan arogan, apalagi ini dilakukan semuanya secara melawan hukum, ya. Tidak ada laporan polisinya, tidak ada sprint lead, tidak ada sprindik, tapi dia
dengan kejam memukul tanpa ampun sampai babak belur, sampai anak ini jadi psikisnya terganggu. Dan itu tidak terbukti bersalah. Iya, pastinya itu. Dari Depok, Jawa Barat, Teguh Abdul Muhammad, Siber News mengabarkan.